thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafianto Hidayat dengan NIM 22210104018 dari kelas D2 PGMI, yaitu membuat video pembelajaran. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Kalau misalnya Bapak bilang, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. 1, 2, 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Apa afirmasi pada hari ini? Bapak jelasin ya. Kalau misalnya Bapak bilang, afirmasi hari ini ialah saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. 1, 2, 3. Apa afirmasi pada hari ini? Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang wudhu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang wudhu. Apa tuh sih wudhu sih? Itu Bapak, sebelum melaksanakan sholat. Betul. Terus kalau misalnya megang Al-Quran, itu harus punya wudhu. Betul. Lalu yang terakhir, kalau misalnya ingin mengaji Al-Quran, itu harus punya wudhu dulu. Ya betul. Wudhu adalah suatu cara untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil. Apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil itu seperti sehari kencing, kentut, BAB, atau buang air besar di WC gitu. Terus caranya itu bagaimana? Cara praktek wudhunya. Bapak akan kasih tahu praktek cara berwudhu yang benar. Yang pertama ialah niat. Mari baca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgari fardolillahi ta'ala. Nah, lalu yang kedua ialah membasuh muka. Basuh muka itu dari sini, dari atas, terus sampai ke samping telinga, lalu di bawah sampai dagu. Ini sebanyak 3 kali. 3 kali itu sunnah. Cuman kalau misalnya kita melaksanakan 3 kali, itu kan untuk menjaga diri kita agar wudhunya itu rata. Kalau misalnya ambil wudhunya itu tidak rata, itu wudhunya tidak sah. Betul. Terus yang kedua ialah membasuh kedua tangan. Basuh kedua tangan diawali dari sebelah kanan. Batasannya itu dari jari sampai ini apa? Tulang. Siku sampai siku. Dari sini. Ini diusap juga sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu dilanjut dengan yang kiri. Sama batasannya. Dari sini sampai sini. Dari siku. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu yang ketiga. Lalu selanjutnya ialah membasuh
mengusap sebagian rambut. Mengusap sebagian rambut itu dari awal itu minimal 1 biji rambut ini harus terkena. Ya kalau misalnya adik-adik itu mau ambil wudhu ya tinggal diusap sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 sudah. Lalu selanjutnya ialah telinga. Telinga bukan termasuk syarat wajib atau rukun wajib dari berwudhu. Kalau misalnya telinga ini dilaksanakan itu mendapat pahala. Kalau misalnya telinga ini tidak dilaksanakan itu tidak apa-apa. Jadi mengusap telinga ini adalah sunnah. Kalau misalnya telinganya tidak dibasuh, batal enggak puasanya? Batal enggak wudhunya? Enggak. Di telinga ini hanya sunnah, boleh dilakukan. Kalau misalnya adik-adik sering melakukan membasuh telinga, itu lebih utama juga membasuh telinga seterusnya di saat adik berwudhu. Jadi yang untuk telinga caranya gini: 1, 2, 3. Lalu yang terakhir ialah kaki. Kaki dari sini sampai ke mata kaki. Itu. Kalau misalnya adik nanti ragu atau takut kena ketetesan atau tetesan-tetesan kotor di kaki itu, lebih baik diusap sampai lutut. Sampai lutut sini. Ini tangan ini. Kalau misalnya di kaki kan di bawah. Dari sini disiram sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, setelah itu disunahkan baca doa setelah berwudhu. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tuh, itu tata cara untuk berwudu. Jadi adik-adik kalau misalnya wudunya itu tidak sah, nanti selanjutnya seperti sholat itu juga tidak sah. Apalagi waktu ngaji megang Al-Quran. Kalau misalnya wudunya adik itu tidak sah atau apa, itu ngajinya adik percuma, bukan mendapat kebaikan. Itu tata caranya untuk berwudu yang benar. Lalu selanjutnya itu selain berwudu, itu pasti ada hal yang bisa membatalkan wudu. Entah itu setelah wudu tiba-tiba melakukan ini, tiba-tiba melakukan ini, jadi ambil wudhu lagi. Jadi apa aja sih yang membatalkan wudhu? Yang pertama ialah kentut. Sama yang waktu pertama tadi Bapak jelasin, kentut. Kalau misalnya adik punya wudhu tiba-tiba kentut, itu sudah batal wudhunya. Jadi kalau misalnya adik mau sholat itu berwudhu lagi. Terus yang kedua ialah kencing. Kalau misalnya adik tiba-tiba habis wudhu kencing gitu, itu batal itu. Jadi adik ambil wudhu kembali. Terus selanjutnya ialah BAB atau buang air besar, atau misalnya beol gitu. Nah, kalau misalnya adik baru selesai makan banyak atau makan pedas dalam ambil wudhu kok tiba-tiba sakit perut, itu ke toilet BAB. Setelah BAB itu mengambil wudhu kembali, karena BAB ini juga membatalkan wudhu. Terus selanjutnya itu memegang kepada perempuan yang bukan muhrimnya. Kalau misalnya adik-adik punya teman perempuan, nah itu kalau misalnya punya wudhu boleh, entah itu yang laki atau yang perempuan. Kalau misalnya saling bersentuhan kulit dengan kulit, itu wudhunya batal. Jadi adik kalau misalnya ngambil wudhu tiba-tiba ada temannya yang usil atau apa, terus tiba-tiba memegang kulit adik yang bukan muhrimnya atau dipegang oleh teman perempuan, itu batal.
Jadi setelah batal, ambil wudhu kembali, baru melaksanakan apa yang adik inginkan, apa yang adik laksanakan, seperti sholat. Setelah hal ini dapat dipahami, yang pertama ialah wudhu. Wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil. Apa sih hadas kecil itu? Yang pertama ialah kencing, BAB, dan kentut, dan lain sebagainya. Prakteknya tuh bagaimana? Prakteknya sudah dijelaskan waktu pertama tadi, Bapak jelasin. Lalu hal yang membatalkan wudhu ialah sama, kentut, BAB, kencing, dan bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, dan juga lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita tutup dengan berdoa. Sebelum berdoa, Bapak punya yel-yel. Katin ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang kalian dapat dari ilmu yang telah Bapak jelaskan tadi, semoga bermanfaat di masa depan. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.